Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2020, hari Minggu biasa yang ke-27. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 21, ayat 33 sampai dengan ayat 43. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, 'Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.' Kata Yesus kepada mereka, 'Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.'" Saudara-saudari yang terkasih, dari warta Injil hari ini, kita mengetahui bahwa si pemilik kebun anggur tak lain adalah Allah sendiri. Lalu para hamba itu tidak lain adalah para nabi. Mereka diutus oleh Allah dan banyak yang dibunuh. Dalam kepenuhan waktu, akhirnya Allah mengutus anaknya sendiri, yaitu Kristus. Namun apa yang dilakukan oleh kaum Farisi dan tua-tua? Mereka melihat bahwa Yesus telah melakukan begitu banyak mukjizat yang menjadi suatu tanda bahwa dia dipandang sebagai nabi. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus adalah lebih dari sekedar nabi. Dia mengatakan bahwa dia adalah putra Allah yang mampu membuat mukjizat, yang mampu membangkitkan orang mati, dan bahkan mampu mengampuni dosa. Menyadari akan hal ini, kaum Farisi bukannya bertobat, namun mereka mengeraskan hati dan memperlakukan Yesus dengan kejam, seperti perlakuan mereka terhadap nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Dengan tipu muslihat, mereka menangkap Yesus, membawanya keluar dari benteng. Dalam warta tadi digambarkan sebagai keluar kebun anggur, dan kemudian membunuhnya dengan menyalibkannya. Saudara-saudara yang terkasih, karena kekejaman para penggarap yang membunuh hamba-hamba serta anak dari tuan tanah itu, maka tuan tanah tersebut membinasakan penggarap-penggarap yang jahat dan kemudian menyerahkan tanah garapan itu kepada orang lain. Dalam konteks kita umat beriman, maka kita dapat juga melihat bahwa kalau kebun anggur adalah gereja,
maka sudah seharusnya para pastor, para uskup dan paus untuk senantiasa menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang bijaksana, yang senantiasa meniru teladan Kristus. Inilah sebabnya dalam setiap sakramen Ekaristi kita senantiasa mendoakan semua klerus agar dapat memimpin umat Allah dengan baik. Sebagai umat beriman yang telah dibaptis, maka kita pun dipanggil untuk juga menjadi pekerja kebun anggur. Dalam kapasitas kita masing-masing, sebagian dari kita harus mencangkul tanah, sebagian merantingi, sebagian mencabut tanaman liar, sebagian membuat anggur, sampai pada akhirnya dihasilkan kualitas anggur yang baik, manis dan harum semerbak. Saudara saya terkasih, seperti yang kita dengar tadi, batu yang akan dibuang menjadi batu penjuru dan menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa. Batu penjuru adalah Kristus yang telah dibuang dan dibunuh oleh bangsa Yahudi. Namun dengan kematian Kristus, maka rahmat Kristus mengalir bukan hanya kepada bangsa Yahudi, tetapi juga mengalir kepada bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Sama seperti batu penjuru mengikat dua dinding, maka Kristus telah mengikat keselamatan bangsa Yahudi dan keselamatan bangsa-bangsa lain. Setelah misteri Paskah, maka keselamatan juga ditawarkan oleh Kristus kepada seluruh bangsa. Tanda perjanjian itu tidak lain adalah baptisan yang bersumber dari misteri Paskah Kristus. Saudara saya terkasih, maka jelaslah pewartaan Injil hari ini mengajak kita merefleksikan secara nyata dalam kehidupan kita. Apakah kita yang telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi pekerja kebun anggurnya telah benar-benar menjalankan bagian kita? Kristus telah mendirikan gereja Katolik seperti kebun anggur dan memperlengkapinya dengan kebenaran doktrin dan juga sakramen, seperti tembok yang dipasang mengelilingi kebun anggur untuk melindungi umat Allah. Kristus juga telah mendirikan menara jaga, yaitu magisterium gereja, sehingga tidak ada yang tersesat karena mengetahui kebenaran secara pasti. Sekarang tinggal kembali kepada para penggarap atau pekerja kebun anggur untuk melakukan pekerjaannya secara konsisten dan terus-menerus, sehingga pada waktunya anggur yang murni, manis dan semerbak dapat dihasilkan. Maka marilah kita menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan yang baik dan bekerja bersama menggarap kebun anggur Tuhan sehingga akhirnya dapat membuahkan hasil anggur iman yang membawa sukacita banyak orang, bahkan semua yang menikmatinya. Ya Tuhan Allah, aku menyadari sering bertindak sebagai tuan daripada penggarap kebun anggur. Maka seringkali aku jatuh dalam kesalahan, bahkan dosa. Ampunilah dosaku dan berilah aku kesempatan untuk menjadi penggarap-penggarap yang melakukan apa yang menjadi tugasku. Amin.